saya Butet Friska Hermiwati Sidawalo, CGP Angkatan ke-9 dari SMP Negeri 1 Siantar, Kabupaten Simalungun. Dengan rekan kerja sejawat saya, perkenalkan nama saya Septi Supayung SPD. Kami akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Terima kasih. Kabar Ibu? Boleh nggak saya bincang? Jam ini saya lagi Masih ya Bu ya, kebetulan ya Bu ya. Seperti sebagai rekan sejawat, saya tidak mengajar Ibu untuk mengembangkan kompetensi diri dan pengembangan kompetensi dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira bolehkah saya observasi di kelas yang akan Ibu ajarkan nanti? dengan senang hati boleh. Terima kasih ya Bu. Boleh Bu saya bertanya bagaimana perasaan Ibu ketika saya akan melakukan observasi nanti? Ya, baik Bu. Yang pertama, perasaan saya pastinya sangat senang karena saya memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi diri terhadap rekan sejawat yang nantinya akan mengetahui atau melihat kemampuan atau hal baik yang dapat saya lakukan dan hal yang akan saya perlu perbaiki. Terima kasih ya Bu. Ketika saya nanti melakukan observasi, ada lembar observasi yang akan saya isi. Kan? Kalau boleh saya tahu pembelajaran apa nantinya yang akan Ibu ajarkan di kelas sewaktu saya melakukan observasi. Oke, baik Bu. Saya kan mengajar studi IPS dan pada semester ini kami sudah melakukan bab 3 yaitu intinya tentang penormalan. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan kemudian, tujuan pembelajaran apa yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran ketika observasi nanti? Baik Bu, yang pertama tujuan pembelajaran yang saya capai yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab perubahan potensi sumber daya alam dengan baik dan benar. Ibu tadi sudah menyebutkan tujuan kompetensi yang akan Ibu capai terhadap pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Sekarang saya tanya kembali kepada Ibu Septi, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran itu nanti? Area pengembangan yang akan saya capai itu adalah guru dapat mengelola kelas didik. Terus selanjutnya peserta didik mampu memahami konsep materi pembelajaran dan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dan mengeksplor kemampuannya. Ya, pembelajaran dapat berpusat kepada peserta. Nah, strategi yang saya gunakan atau yang saya persiapkan yaitu yang pertama, guru bersama peserta didik membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran di dalam kelas itu menjadi kondusif. Dan yang kedua, buat kelompok diskusi. Dan yang ketiga, saya akan menyiapkan modul ajar, bahan ajar seperti buku dan juga buku siswa. Dan yang keempat, saya juga membuat video pembelajaran ini. Yang kelima, membuat model pembelajaran. Dan yang keenam itu membuat model pembelajaran PDL ataupun sablon berstanding. Dan yang ketujuh saya akan membuat lembar belajar. Bagus sekali area yang akan Ibu kembangkan dan strategi yang akan Ibu buatkan nanti dalam observasi. Kira-kira kapan ya Bu saya boleh observasi di kelas Ibu? Besok ya dengan senang. Besok ya, besok jam berapa itu Bu? Les ketiga dan keempat di kelas berapa Bu? Di kelas 7. Baik Bu, besok kita bertemu di kelas Ibu ya. Oke Bu Septi, jadi kita sepakat ya Bu, besok saya akan observasi di kelas Ibu. Terima kasih Ibu Septi sudah meluangkan waktu dan saya diizinkan untuk mengobservasi kelas Ibu untuk besok. Semoga tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak Ibu capai
dan strategi yang Ibu Septi sampaikan tadi dalam proses pembelajaran. Nah, semangat ya Ibu ya. Semoga kita tetap semangat mengajar anak kita. Terima kasih ya Ibu. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Oke, baiklah anak-anak. Coba lihat di luar sama sekitar kamu. Tidak ada ya, sudah bersih semua ya. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa ya. Coba anak ibu si Alvaro pimpin doanya nak. Amin. Nah, coba kita lihat dulu. Ibu lihat ini semua hadir ya. Hadir semua kan? Kita tetap semangat untuk datang ke sekolah supaya kita belajar untuk masa depan, gitu ya nak. Nah, baik anak ibu semua, sekarang kita lihat ke depan, ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang pengelompokan sumber daya alam. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai dari materi yang akan kita pelajari? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam dengan benar. Ada dua tujuannya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab perubahan potensi sumber daya alam dengan tepat. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, Ibu bertanya dulu. Boleh ya? Untuk materi kita sebelumnya, ada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya pengertian sumber daya alam. Sudah ya? Oke, siapa yang ingat pengertian sumber daya alam? Oke, silakan nak berdiri, nak Pristi. Ya. Apa pengertian sumber daya alam? Pengertian sumber daya alam adalah semua potensi alam yang berada di bumi, baik bentuk benda mati ataupun makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia. Ya, kita berikan tepuk tangan. Nah, itu tadi pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Segala potensi yang ada di muka bumi, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Yang bagaimana? Yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, sebelum masuk materi kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Nah, caranya seperti ini. Kita untuk melatih konsentrasi. Caranya kalau ibu katakan tepuk satu, kau harus tepuk satu. Gitu, harus ada tepuk satu ya. Tepuk dua, tepuk tiga, tiga kan? Coba kita ulang. Kita tes dulu sebelum masuk. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ya, gampang ya? Gampang. Kita ulang sekali lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke. Nah, kalau selanjutnya naik level. Kalau ibu katakan satu, tidak boleh ketuk. Harus ada kata tepuk. Paham ya? Paham semua? Oke, konsentrasi. Mari kita konsentrasi dimulai. Tepuk satu. Harus semua, kenapa nggak bertepuk? Konsentrasi. Ikuti aba-aba ibu, oke? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk dua, satu. Baru konsentrasi. Kita ulang sekali lagi ya, sampai benar-benar
Ada gambar ya. Nah, coba kamu amati dulu. Ibu memberikan kamu permasalahan gambar apa yang ibu tampilkan di depan. Ya, ini gambar 1 ya. Sudah dilihat semua, nak? Oke. Siapa yang bisa maju ke depan menuliskan apa yang dia lihat dari gambar? Ya, maju sayang. Mari, Natasha. Berdasarkan apa? Hah? Berdasarkan apa? Lihat ini berhubungan dengan apa? Keramik. Apa? Iya. Apa nak? Ya, teres. Iya kan? Itu segala sesuatu yang berhubungan dengan darah. Hujan, sungai, danau. Wati itu berhubungan dengan air. Oke, itu dari terestris dan akuatik itu sumber daya alam bukan berdasarkan apa? Berdasarkan habitatnya. Oke, nah sekarang kita bentuk kelompok. Oke, silakan kita ambil kelompok masing-masing 4 orang ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, mari saya. Permasalahan yang ibu tampilkan sama kamu, ya kita koreksi satu apa jawaban kamu. Nah, gambar pertama, temanmu tadi menuliskan ada pepohonan, rumput, sawah, ya kan? Lihat gambar 1 nak, itu gambar apa sih? Iya, sawah, ya kan? Ada apa di sawah? Ada apa? Padi. Ya kita simpulkan, ya karena sawah yang ditanami padi. Nah, gambar yang berikutnya ada gambar apa di bawah sawah? Sayur. Iya, sayuran. Susu. Oke. Nah, selanjutnya. Oh, sebelum selanjutnya kita perhatikan ini. Ini yang ditampilkan di depan
itu adalah apa? Sumber daya alam. Nah, gambar 1 yang sudah kita bahas bersama-sama itu sumber daya alam kita kelompokkan kemana sih? Berdasarkan apa? Sifatnya. Iya, berdasarkan Sifatnya. ya. Ini sifatnya bagaimana ini? Sifatnya ada padi dan sawah, ada sayuran, ada ayam dan telur, ada sapi dan susu. Iya, sumber daya alam terbarukan. Tepuk tangan untuk Kristi. Oke, gambar kedua kita lihat bersama-sama. Gambar yang pertama di atas itu gambar apa? Gas, iya kan? Yang kedua di bawahnya gambar apa? Minyak bumi. Yang di sampingnya gambar apa? Batu bara. Yang paling bawah batu bara juga, tapi dia sudah mau habis. Oke, gambar selanjutnya. Lihat. Itu gambar apa ya? Hutan. Terus? Iya, hutan. Terus? Tanah. Terus? Oke, gambar selanjutnya. Gambar apa, Nak? Ada tanah, ya kan? Ada tanah. Terus bawahnya apa? Ada batu bata. Terus apa lagi? Keramik. Ada keramik. Selanjutnya ada air hujan. Terus ada sungai. Selanjutnya ada danau. Nah, dari gambar terakhir ini kita lihat yang Ibu tandai dari tanah sampai keramik itu termasuk sumber daya alam yang bagaimana, Bu? Ya, bukan, tanah, batu bata dan keramik. Berdasarkan apa? Lihat, ini kita sudah membagi kelompok, ya. Tadi sudah ada tugasnya. Kelompok 1, 2, 3 itu membuat pengelompokan sumber daya alam berdasarkan sifatnya, jenisnya dan habitatnya. Kelompok 4, 6, 7, 8 itu apa penyebab terjadinya perubahan potensi sumber daya alam. Silakan dikerjakan, Nak. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kuat ya. Perkenalkan salah satu dari lestari yang memperhatikan sumber daya alam adalah sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam terbarukan dapat dibentuk kembali dalam waktu yang sumber daya ini seadanya penambahan jumlah serta proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama hingga ribuan atau bahkan tahun. Sumber daya alam yang tidak terbarukan dapat habis sama sekali. Contoh sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah mineral, barang tambang, batu bara, gas alam, dan bahan bakar fosil. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Iya, bagaimana tadi? Turut sifatnya ada berapa? Ada dua. Satu yang terbarukan, yang kedua tidak terbarukan. Kalau dia terbarukan, hampir tidak dapat habis karena bisa diproduksi dengan waktu yang singkat. Kalau dia tidak terbarukan, jumlahnya terbatas. Dan membutuhkan waktu yang sangat lama, ratusan bahkan jutaan atau ribuan tahun. Oke, silakan buka tepuk tangan untuk kelompok. Ya, sekarang kelompok 4. Ya, silakan maju ke kelompok kita. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kebanyakan sumber daya alam ini merupakan daya dukung terhadap kehidupan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, tensi sumber daya alam mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor lain sebagai berikut. A. Pertambahan jumlah penduduk. Kurangnya sumber daya alam. Karena semakin banyak sumber daya alam dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. B. Eksploitasi sumber daya alam berlebihan dapat menimbulkan berbagai jenis kerusakan lingkungan seperti gangguan dan ketidakseimbangan ekologi, kerusakan flora dan fauna alam, ketidakstabilan masa tanah dan lanskap, penurunan serta pemanasan global. C. Pencemaran lingkungan atau masuknya zat berbahaya yang sering disebut sebagai kontaminan ke dalam lingkungan alam yang menyebabkan perubahan sumber daya alam yang merugikan. Sekian dari presentasi kami. Ada pertanyaan, Nak? Dari presentasi temanmu yang sudah kita dengarkan bersama-sama, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Nak Mauli. Mengapa bertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat dapat menyebabkan perubahan sumber daya alam? Oke, pertanyaannya sayang. Mengapa pertambahan jumlah penduduk yang pesat dapat menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam? Ya, silakan dijawab. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat berdampak pada berkurangnya sumber daya alam. Hal tersebut karena semakin banyak sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Ya, bagaimana, Nak? Ya. Ya, benar ya, Nak ya. Mengapa pertambahan jumlah penduduk itu berpengaruh terhadap potensi perkembangan sumber daya alam? Kenapa? Karena semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak jumlah penduduk, berarti kebutuhannya semakin banyak atau sedikit? Ya, semakin banyak. Kalau semakin banyak kebutuhan penduduk itu, maka sumber daya alam yang tersedia juga akan semakin banyak kita gunakan. Jadi kalau tidak kita lestarikan dengan bagus, tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan bisa habis. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Nak Bima. Mengapa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam? Ya, eksploitasi berlebihan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai jenis kerusakan lingkungan seperti gangguan dari ketidakseimbangan ekologi, perubahan flora dan fauna, ketidakstabilan masa
Bagaimana nak? Oke, iya. Pernah nggak kamu dengar cerita kalau menangkap ikan pakai tongkat harimau gitu? Pernah kan? Nah, itu merusak ikan enggak? Iya, saat telurnya ikan yang kecil itu bisa punah kan? Nah, itu namanya eksploitasi berlebihan. Jadi kalau kita gunakan secara berlebihan, cara kita mengambil itu bisa merusak sumber daya alam. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, silakan Bunda. Terima kasih. Ya. Pengelolaan sumber daya alam ada satu berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya tidak terbarukan. Contoh yang terbarukan, sawah ditanami padi. Contoh sumber alam tidak terbarukan, bara, ya kan, gas alam dan lainnya. Nah, yang kedua, pengelompoknya sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada berapa nak? Coba sebutkan. Iya, sumber daya alam organik dan sumber daya alam. Kalau dia organik berarti biotik atau disebut dengan hayati. Kalau dikatakan dia sumber daya alam abiotik berarti dia apa? Non hayati. Contohnya, apa contoh sumber daya alam abiotik? Pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan. Nah, yang berikutnya apa contoh sumber daya alam abiotik? Gas alam, mineral, tanah, minyak bumi. Nah, yang ketiga sumber daya alam bukan apa? Berapa? Kalau tekstil dengan apa? Berhubungan dengan di mana manusia melakukan aktivitasnya itu di lingkungan hutan. Nah, contoh sumber daya alam terestris adalah tanah. Tanah ini bisa digunakan untuk apa? Keramik, genteng. Ya, nah yang terakhir apa? Sumber daya alam aquatik itu berhubungan dengan air. Yaitu apa? Air hujan, sungai, danau, dan laut. Oke, baiklah. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, coba. Kan Armi berdiri. Di situ aja saya materinya. Kesimpulan, cara melestarikan sumber daya alam. 1. Menanam pohon untuk mencegah erosi tanah. 2. Menggunakan sumber energi terbarukan. 3. Menanam pohon di daerah resapan air. 4. Hemat air di rumah. 5. Menampung air hujan. 6. Mencegah perburuan liar. 7. Penggunaan minyak memakai sistem perpipaan. 8. Mengolah limbah industri dan sampah. Ya, silakan tepuk tangan untuk Arumi. Baiklah. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kamu di rumah yaitu kamu membaca dari buku pegangan halaman 140 ya. Nomor 2, potensi sumber daya alam di Indonesia. Lihat nak, ingat ya, pertemuan kita berikutnya kamu sudah setidaknya membaca ataupun menguasai, memahami lebih sedikit ya materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih, sampai berjumpa kembali pertemuan berikutnya. Doa ya.
Ibu meminta kesediaan anak Ibu Cindy untuk maju ke depan doa. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Serti. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi Ibu saat jam pelajaran Ibu berlangsung tadi. Sama Bu, saya juga terima kasih karena Ibu sudah membantu saya dari kegiatan tersebut. Mulai saya sedikit refleksi ya Ibu ya, dari yang tadi sudah kita observasi bahwa catatan refleksi yang sudah saya dapatkan ya Bu ya, kegiatan yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan yang sudah dibuat di RPP. Kemudian Ibu juga sudah mampu menguasai kelas dengan baik. Kemudian menjadikan peserta didik juga mampu memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Menurut saya Ibu sudah mengelola kelas itu sudah begitu dengan baik. Kemudian Bu, ada sedikit topik percakapan dan catatan yang saya isi, yaitu ada area pengembangan yang sedikit lagi kurang maksimal dengan yang sesuai sudah disampaikan kemarin gitu ya Bu ya. Yang saya lihat begini Bu, kan kita mengharapkan bahwa semua siswa itu bisa menguasai materi yang sudah kita terangkan. Namun tadi yang saya lihat ada beberapa siswa yang masih kurang paham, kurang mengerti. Dia tidak bisa berbaur dengan temannya gitu ya kan Bu. Jadi yang saya maksudkan di sini bahwa ada beberapa siswa belum mampu mengeksplor pengetahuannya dalam proses pembelajaran tadi. Nah, kemudian menurut saya bahwa Ibu pun sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, metode pembelajaran berdiferensiasi, bahwa Ibu juga sudah menggunakan teknologi dalam proses pengajaran Ibu. Dari catatan yang saya buat ya Bu ya, menurut saya ada sedikit lagi yang kalau boleh Ibu tambahkan ketika dalam proses pembelajaran itu, yaitu bahwa ada baiknya untuk memenuhi kebutuhan belajar itu Ibu melakukan diferensiasi belajar supaya hasil belajar anak-anak itu lebih optimal. Bu Krista, terima kasih atas sarannya. Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu Krista mengenai bagaimana mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Baik Bu Serti, untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik kita yang berbeda-beda itu, baiknya kita melakukan asesmen diagnostik awal. Biasanya sebelum mulai tahun ajaran, kita menggunakan sistem wawancara dulu dengan anak-anak, boleh juga dengan orang tuanya, boleh dengan data-data pribadinya kita lihat, untuk mengobservasi bagaimana sebenarnya kebutuhan belajar anak-anak itu. Terima kasih atas sarannya, semoga kita menjadi guru berbakat. Terima kasih Bu Serti. Semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Terima kasih Ibu. All I want is you.